Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita ngomongin firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami akan ngobrol tentang firman-Mu. Bimbing kami ya Roh Kudus, agar kami bukan saja ngobrol tentang firman-Mu, tetapi kami menjadi pelaku yang setia. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Hari ini kita ngopi dari Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Demikian firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melakukannya. Hampir kita semua mempunyai HP. HP tak akan bisa dipakai jika habis daya baterainya. Seperti halnya baterai HP yang harus dicas ketika lowbat, demikian juga diri kita. Kadang kita tidak sadar mengalami lowbat. Lowbat fisik yaitu kelelahan, lowbat emosional membuat kita mudah emosi dan stres. Lowbat iman, mudah jatuh dalam dosa. Tanpa kuasa Roh Kudus, kita tidak dapat dipakai oleh Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan dalam kisah Marta dan Maria, Tuhan menjawab Marta yang lelah karena kesibukan. Sementara Maria duduk di depan Tuhan bercakap-cakap dan mendengarkan ajaran Tuhan. Tuhan menjawab keluhan Marta dengan mengatakan ayat yang menjadi nats kita hari ini, yaitu ayat 41 dan 42. Tuhan menjawab, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Marta memberi prioritas pada kesibukan makan dan minum, bahkan pelayanan. Tetapi Maria memberi prioritas untuk berbicara dan mendengar firman Tuhan. Seakan dia mengatakan kesibukan banyak, dan itu bisa menunggu. Kesempatan duduk di hadirat Tuhan adalah prioritas bagiku. Maria melakukan apa yang dikatakan firman Tuhan dalam Mazmur 105 ayat 4. "Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu." Maria tahu bahwa mencari wajah Tuhan dan kekuatan darinya sangat vital agar dia dapat menyelesaikan berbagai pekerjaan yang Tuhan percayakan dengan benar. Dia tahu tanpa kekuatan Tuhan dia bukan apa-apa dan tak akan mampu melakukan pelayanan apapun yang berarti bagi Tuhan. Dan sesama, menikmati hadirat Tuhan dalam doa dan firman-Nya akan memberi kesegaran jasmani, emosi, dan rohani, dan itu memberikan kekuatan kepada kita untuk melakukan apa yang Dia percayakan kepada kita. Ada kutipan yang mengatakan kecelakaan sering terjadi di jalur cepat. Kita sering cenderung seperti Marta, bangun tidur terus melompat kepada kesibukan rumah, pekerjaan, atau pelayanan. Bahkan kalaupun menyediakan waktu untuk Tuhan, kita lakukan dengan terburu-buru. Saat ini pun ketika mendengar renungan ini, mungkin ada di antara saudara sudah memikirkan hal-hal yang harus saudara kerjakan, dan tidak lagi fokus pada apa yang saudara dengarkan dan firman Tuhan yang saudara renungkan. Pikiran saudara seakan berkata, ayo, cepat. Saudaraku, mari kita mendengar teguran Tuhan untuk Marta dan mengikuti teladan Maria.
memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Firman Tuhan, firman kekal itu akan tinggal di dalam hati kita, membentuk kita dan menyempurnakan iman kita. Firman Tuhan itu adalah harta rohani yang tidak akan dirampas oleh siapapun, yang tidak akan dimakan ngengat atau dicuri orang. Ketika ada desakan untuk menjadi sibuk dan mengabaikan Tuhan, tolak itu. Percayalah, apa yang saudara khawatirkan tidak akan terjadi. Justru hikmat dan kekuatan Tuhan akan membuat saudara berhasil. Jadi jangan tidur terlalu malam, bangun lebih pagi sehingga saudara mempunyai banyak waktu untuk menikmati hadirat Tuhan. Refleksikan kembali renungan yang saudara dengar ini dalam konteks hidup saudara. Sediakan waktu lebih banyak untuk menyampaikan isi hati saudara pada Tuhan. Jadikanlah prioritas ini suatu kebiasaan. Ada orang yang memegang prinsip no Bible, no breakfast. Alkitab harus menjadi yang pertama dan utama. Kesibukan lain bisa menyusul. Dengan hikmat dan kesegaran baru secara jasmani dan rohani dari Tuhan, maka kita dapat melakukan pekerjaan dan tanggung jawab kita dengan lebih baik. Mari memilih hal yang terbaik, seperti Maria. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih telah mengingatkan kami untuk ambil waktu terbaik untuk menyegarkan jasmani, emosi, dan rohani kami dengan menikmati hadirat-Mu tiap hari di dalam doa dan firman. Terima kasih untuk janji-Mu bahwa hikmat dan kekuatan dari-Mu justru akan membuat kami bekerja dan melayani lebih efektif dan efisien. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.